Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Heru Purnomo Magister Pendidikan dan teman-teman kelas A720. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Heru Purnomo Magister Pendidikan yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan tatap muka secara virtual ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Laras Yosida Utami dengan NIM 2014-46250. Kemudian yang kedua saya sendiri dengan nama Aulia Sania dengan NIM 2014-46254. Kemudian yang ketiga ada Fiona Olanda dengan NIM 2014-46264. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Media Komputer dan Multimedia. Baik teman-teman, seiring dengan kemajuan teknologi yang mengglobal telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, budaya, seni, dan bahkan di dunia pendidikan. Dunia pendidikan harus mau mengadakan inovasi yang positif untuk kemajuan pendidikan dan sekolah. Tidak hanya inovasi di bidang kurikulum, sarana prasarana, namun inovasi yang menyeluruh dengan menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan pendidikan. Teknologi dapat mengubah cara pelajaran yang kontroversial dan non-konvensional. Sekolah harus merespon perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih dengan menyediakan segudang ilmu pengetahuan yang baru dan lama. Oleh karena itu, materi media komputer dan multimedia sangat penting untuk dipelajari yang akan dipaparkan oleh kelompok 6. Baik teman-teman, kita akan belajar tentang pengertian media komputer itu sendiri. Jadi, media komputer adalah media yang dapat digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar dan siswa sebagai sumber belajar mandiri yang memerlukan komputer dalam pengoperasiannya. Jadi macam-macam media berbasis komputer ada 4, yaitu yang pertama presentasi menggunakan PowerPoint, kemudian yang kedua menggunakan CD atau DVD atau multimedia pembelajaran interaktif, kemudian yang ketiga ada video pembelajaran, dan yang keempat ada internet. Masuki pengertian multimedia. Jadi, multimedia didefinisikan sebagai penyimpanan informasi secara interaktif dan integrasi yang mencakup teks, video, gambar, suara, ataupun animasi. Jadi, multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai sistem komunikasi interaktif berbasis komputer dalam suatu penyajian secara integrasi. Selanjutnya, manfaat media komputer. Manfaat apa saja akan kita dapatkan apabila kita menggunakan media komputer sebagai salah satu sarana untuk proses belajar mengajar? Yaitu manfaat yang pertama, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Kemudian manfaat yang kedua, mampu menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian manfaat yang ketiga, mendorong siswa dalam mengekspresikan gagasan. Manfaat yang keempat, mendorong guru untuk lebih kreatif. Dan manfaat yang kelima, memperluas kesempatan belajar serta meningkatkan efisiensi dan kualitas belajar. Baik, saya lanjutkan. Adapun manfaat multimedia, yang pertama, multimedia dapat berfungsi sebagai alat bantu instruksional. Yang kedua, multimedia dapat berfungsi sebagai tutorial interaktif, misalnya dalam simulasi. Yang ketiga, multimedia dapat berfungsi sebagai sumber petunjuk belajar. Dalam penggunaan media pembelajaran seperti media komputer tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari media komputer yakni 1. Tersedianya beragam pilihan perangkat komputer seperti software dan hardware. Yang kedua, derasnya arus informasi dan model-model pembelajaran berbasis komputer dari luar negeri melalui akses informasi di internet.
Sedangkan kekurangan pada media komputer yakni 1. Biaya pengadaan dan perawatan media berbasis komputer masih tinggi. Yang kedua, diperlukan ahli atau teknisi atau orang yang berkompeten untuk mengenalkan bagaimana pemanfaatan media berbasis komputer. Tidak hanya media komputer, multimedia juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Salah satunya, menurut Fenrich dalam Gatot Pramono, kelebihan dari multimedia yakni 1. Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. 2. Siswa akan terdorong untuk mengejar pengetahuan dan memperoleh umpan balik seketika. Dan yang ketiga, belajar saat kebutuhan muncul. Sedangkan kekurangan multimedia yakni 1. Siswa cenderung tak terbiasa dengan kombinasi berbagai media seperti gambar diam dan bergerak. Kedua, kontrol terhadap berbagai media ini melalui komputer awalnya akan membingungkan dan bahkan menyusahkan pengguna saat menjelajahi isi program. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi komputer dan multimedia dalam pendidikan di dunia digital. Kemajuan media komputer memberikan beberapa kelebihan untuk kegiatan produksi audiovisual. Pemakaian komputer dalam pembelajaran mengacu kepada 3 ranah tujuan yang ada, antara lain kognitif, psikomotor, dan afektif. Pembagian multimedia. Multimedia dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama multimedia linear dan multimedia interaktif. Yang pertama multimedia linear. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Yang kedua, multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran, dengan kata lain untuk menyalurkan pesan atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pilihan perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga secara sengaja proses belajar terjadi bertujuan dan terkendali. Yang terakhir yaitu keunggulan dari sebuah multimedia pembelajaran. Yang pertama, memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata. Yang kedua, memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan ke sekolah seperti gunung, gajah, dan lain-lain. Yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bulan, bintang, salju, dan lainnya. Sekian presentasi kami yang berjudul Media Komputer dan Multimedia. Kami menyadari materi yang kami paparkan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami terima dan kami nantikan demi kesempurnaan presentasi ini. Untuk perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih dan semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.